Teman-teman sobat hukum, buat memperdalam ilmu kalian tentang hukum dagang, ayo ikuti aku dan aku akan memberikan beberapa materi yang bisa kalian pelajari. Kembali lagi nih dengan saya. Perkenalkan, nama saya Anita. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaran Hurung Sampit. Di sini saya masih semester 4 dan saya membuat video ini sebagai salah satu untuk memenuhi nilai mata perkuliahan saya, yaitu hukum dagang. Di sini saya mau mengambil materi tentang hukum perusahaan atau perseroan terbatas. Langsung aja saya mulai materinya. Ya, untuk yang pertama saya membuka dengan pendahuluan, yaitu perkuliahan paket kali ini difokuskan pada hukum perusahaan, khususnya tentang perseroan terbatas. Pertama ada pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas dalam bahasa Inggris disebut dengan Limited Company, LTD, Limited Liability Company, atau juga bisa disebut dengan Limited Corporations. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas sendiri adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Ada 5 hal pokok dalam perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum. Yang kedua, dalam sebuah perjanjian, menjalankan usaha tertentu, memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham. Kelima, memenuhi persyaratan di dalam undang-undang itu sendiri. Jadi dapat kalian pahami ya sejauh ini apa itu perseroan terbatas. Nah, kita lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu tentang maksud dan tujuan dari perseroan terbatas. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas atau biasa kita sebut dengan UU PT, itu ada yang dimaksud dengan perseroan harus memiliki maksud dan tujuan. Nah, seperti apa sih ketentuan perseroan terbatas itu sendiri? Ayo ikuti ya, kita simak sama-sama. Yang pastinya kan sesuai dengan peraturan undang-undang, ketertiban, dengan kesusilaan. Kegiatan usahanya juga harus jelas ya. Jadi nanti dimasukkan bersamaan dalam pembuatan PT-nya atau perseroan terbatas. Dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengklasifikasi perseroan terbatas terbagi menjadi 2, yaitu perseroan publik dengan perseroan terbuka. Perseroan publik yaitu perseroan yang sudah memiliki kriteria dan modal yang sudah sesuai dengan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sedangkan perseroan terbuka yaitu suatu perseroan termasuk dengan perseroan publik yang melakukan penawaran umum saham yang diatur sesuai dengan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, ada 5 syarat syah supaya perseroan terbatas itu sah di mata hukum. Yang pertama adalah terbatas didirikan oleh 2 orang atau lebih. Terbentuk dalam akta notaris. Yang ketiga, dibentuknya dalam bahasa Indonesia. 4. Setiap pemilik harus mengambil sahamnya masing-masing. 5. Mendapat pengesahan dari menteri. Itu wajib ya. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas itu menjelaskan ada 3 organ dalam perseroan terbatas. Yang pertama itu adanya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua ada direksi. Yang ketiga itu ada Dewan Komisaris. Nah, pasal 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, yaitu Aturan Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dasar perseroan dan ketentuan perundang-undangan. Perseroan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai personalitas hukum atau biasa disebut dengan legal personality. Karena itu, perseroan memikul tanggung jawab atas segala perbuatan dan tindakannya. Ada 2 jenis tanggung jawab, yaitu ada perdata dan pidana. Saya rasa cukup sampai di sini untuk penjelasan tentang perseroan terbatas. Apa itu perseroan terbatas? Terus bagaimana syarat yang mendirikan perseroan? Lalu apa aja undang-undang yang menyangkut tentang perseroan terbatas? Dan ada juga yang tadi saya jelaskan tentang tindakan yang akan mengambil resiko seperti pidana ataupun perdata. Itu yang akan menimbulkan sebuah kasus jika melakukan sebuah kesalahan. Pastinya seperti itu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, teman-teman di rumah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah perbuatan.
salah-salah dalam menjelaskan atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.